Abdul Wahab Asy-Sya'rani wa Sayyidil Imam Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad Sayyidil Imam Ahmad bin Husain Al-Ma'ruf bin Abi Syukur wa Sayyidil Imam Syekh Ibrahim Al-Jabiri wa Sayyidil Imam Sayyid Ahmad Al-Marzuqi Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Baghdadi ila arwahi ahli sanadina al-mutasyirin wa khususan ila ruhi sayyidi wa qurshi wa qurshi ruhi sayyidi Syekh Muhammad bin Al-Baghdadi ila arwahi jami'ai masyayikhina wa masyayikhina Allah al-Karim Syahran wal-Mughfirah ويعلم درجاته لنا بأن علينا وعلى أهل بيتنا وأولادنا وذرياتنا من بركتهم ومن بركة علومهم وأسرارهم وأقوالهم ومعارفهم وقراءاتهم بسر النبي وآل النبي لهم الفاتحة نعوذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وحبيب قلوبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم السلام عليك يا سيدي يا رسول الله السلام عليك يا سيدي يا حبيب الله السلام عليك يا سيدي يا خير خلق الله السلام عليك يا إمام الأنبياء والمرسلين السلام عليك يا خاتم النبيين السلام عليك يا رحمة للعالمين السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته وعلى المرسلين ورحمة الله As-Sabi'atu Ummu Salamah bintu Abi Umayyah ibnil Mughirati tazawwajaha fi akhir Syawal sanata arba'ah. As-Sabi'atu bermula yang ketujuh Ummu Salamah itu Ummu Salamah. Nama beliau bintu Abi Umayyah, anak perempuan dari Abi Umayyah ibnil Mughirah. Tazawwajaha mengawini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan Ummu Salamah yang bernama Hindun fi akhir Syawal pada akhir bulan Syawal sanata arba'in pada tahun keempat hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Penjelasan As-Sabi'atu bermula yang ketujuh istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ditinggalkan wafat oleh Rasulullah ialah Ummu Salamah. Beliau Ummu Salamah itu bukan nama asli, tetapi Ummu Salamah itu adalah kunyah. Nama asli beliau adalah Hindun. Nah, jadi istri Nabi yang ketujuh
yang ditinggalkan wafat oleh baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu ridho. Namun yang terkenalnya adalah dengan sebutan Ummu Salamah. Nah, Ummu Salamah ini asli orang Madinah. Atau begitu aja sudah. Kayak pegang proses proses perkawinan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan istri beliau yang bernama Ummu Salamah. Ummu Salamah ini nama beliau Hibun. Bapak beliau bernama Abi Umayyah. Abi Umayyah ini anak laki-laki oleh Mughirah. Orang mana? Orang Madinah. Kapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengawini Ummu Salamah yang bernama Hindun? Tazawwajha. Rasulullah mengawini Ummu Salamah itu di akhir Syawalin, pada akhir bulan Syawal, sanata arba'in, pada tahun 4 hijrahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, atau bahasa ringannya pada tahun yang keempat Nabi berada di Madinah. Kan Nabi di Mekah. Mauluduhu bi Makkatal Aminah, wafatuhu bi Thaybatal Madinah. Rasulullah itu lahir di Mekah, lalu pindah atau hijrah ke Madinah. Nah, di Madinah Nabi tahun pertama ini, tahun kedua ini, tahun ketiga ini, tahun keempat di Madinatul Munawwarah Nabi mengawini seorang perempuan yang terkenal, Ummu Salamah yang bernama Hindun. Bagaimana proses cerita perkawinan Rasulullah dengan ibunda Ummu Salamah? Walamma arsala ilaiha sallallahu alaihi wasallam yakhdubuha qalat. Walamma, dan ketika arsala mengirim utusan ilaiha kepada Ummu Salamah, yakhdubuha yang melamar utusan itu atau Rasulullah akan Ummu Salamah. Ini kisah pelamaran, mengarang pelamaran itu kadang bisa melamar sendiri, kadang bisa melamar lewat orang lain yang diutus. Nah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengawini Ummu Salamah yang bernama Hindun. Beliau melamar, tapi tidak melamar langsung, melamarnya lewat utusan. Makanya kena mengetahui kita melamar perempuan, siapa yang melamar, ada yang diutus. Mungkin boleh jadi Umar kan yang diutus, mungkin boleh jadi Rijal kan yang diutus. Nah gitu kan. Lah sampai ini bila anak melamar itu jadi utusan. Jarang orang melamar dengan diri sendiri itu jarang. Jika umpamanya malah anak keluar bini-bini lalu melamar seorang itu jarang. Kirim utusan. Nah, ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengirim utusan untuk melamar seorang perempuan yang bernama Ummu Salamah, qalat, Ummu Salamah berkata, marhaban bi Rasulillah, marhaban bi Rasulillah, marhaban bi Rasulillah. Selamat datang utusannya Rasulullah. Selamat datang utusannya Rasulullah. Selamat datang utusannya Rasulullah. Ala inna fiyya khilalan, ketahui oleh kalian, inna fiyya khalalan, inna fiyya khalalan, ketahui oleh kalian, sesungguhnya aku ini cacat, aku ini kada sempurna, aku ini kada sempurna,
aku ini bukan wanita yang sempurna. Tetap mengakui ya. Ummu Salamah, aku biar Ummu Salamah bukan wanita yang sempurna. Ana imra'atun syadidul ghirah. Aku ini perempuan yang sangat pencemburu. Aku imra'atun, seorang perempuan syadidul ghirah, sangat pencemburu. Allah, aku ini orang pencemburuan. Jadi bahasa kita yang ini kan bahasa ini dalam catatan sejarah, ternyata manusia ini kadang-kadang karakternya itu atau sifatnya itu dibentuk oleh lingkungan. Itu salah satu karakter perempuan Madinah sampai sekarang. Nah, menyatakanlah salah satu karakter perempuan Madinah mulai zaman dulu sampai sekarang, orang-orang perempuan Madinah itu mencintai laki itu sangat cinta. Akibat sangat cinta itu lalu cemburuannya kuat. Maka bilainya kada tahan dengan cemburuannya ini repot. Sedikit-sedikit cemburu. Makanya kadang-kadang salah satu penyebab hancurnya rumah tangga itu adalah karena cemburu buta. Akibat cemburu buta, sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit cemburu, akhirnya apa? Selalu terjadi pertengkaran. Karena selalu terjadi pertengkaran, akhirnya terjadilah perpisahan. Yang permasalahannya hanya adalah akibat cemburu berlebihan. Makanya timbullah kalimat cemburu itu tanda sayang, tapi cemburu itu ada batasnya. Cemburu yang berlebihan itu merupakan penyebab kehancuran sebuah rumah tangga. Sekali lagi, cemburu yang berlebihan yang disebut dengan cemburu buta itu bagian daripada penyebab kehancuran, pertengkaran, kehancuran dan berpisahnya rumah tangga. Terus jadi Ummu Salamah ada itu dulu, aku ini adalah wanita pencemburu. Padahal lewat Rasulullah, aku ini wanita pencemburu, itu satu. Yang kedua, wa ana imra'atun musbiyatun aidatu sibyani. Aku ini perempuan yang banyak punya anak. Aku bukan wanita yang sempurna, aku bukan wanita yang tercantik, aku wanita yang sangat pencemburu, aku wanita yang banyak punya anak. Wa ana imra'atun laisa huna ahadun min awliya'i. Aku adalah perempuan yang tidak ada di sana seseorang daripada waliku. Aku ini adalah wanita yang hidup sebatang kara. Aku tidak punya keluarga, aku tidak punya wali. Jadi kalau Rasulullah ingin melamar diriku, pertimbangkan dulu. Kayak bahasa kita gitu, pertimbangkan dulu. Nah gitu kan. Biasanya kalau lah, nanti jadi itu aku ngarang kulit dia, garang dia, lalu kalau itu puas ada, ya. Kemudian anak 3, umur sudah tua, keluarga ada wudhu dan garang, dia anak ulun, maka ulun ini nyarikan dia, maka ulun ini
Jadi bulik utusan Rasulullah disampaikan kepada Rasulullah. Setelah disampaikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, lalu Rasulullah mendatangi langsung lawan Ummu Salamah. Fa'ataha Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mendatangi siapa? Mendatangi langsung lawan Ummu Salamah. Begitu sudah ketemu, maka berkatalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lawan Ummu Salamah. Ujar Rasulullah Musalamah, amma mazakarti min liratika gairati min liratika fa'anni arjullaha ayyuzibaha. Ummu Salamah, apa yang engkau ceritakan tentang engkau wanita pencemburu, aku gampang aja mengatasi itu. Aku gampang aja jadi bahasa kita tuh, aku gampang aja mengatasi. Pak ini Allah, aku berdua Allah Taala berharap lawan Allah ayyuzibah, menghilangkan cemburu buta itu. Terus katakan, aku belum mau tahu, aku tahu nih Nabi, kamu ini belum buruk. Dan secara umum orangnya di Madinah ini perempuan yang sangat cemburu lawan laki atau tahu. Cuma aku ya Rasulullah tidak berdoa, aku minta langsung lawan Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala itu menghilangkan cemburu buta yang ada di hatimu. Sampai beres jadi jawabannya. Mereka orang-orangnya aja di daerah satu kontak anak jadi cemburu, orang-orangnya aja di satu. Sama aja juga bini-bini itu kontak anak laki cemburu, ya Allah. Tapi cemburunya cemburu buta, ya Allah, maliknya. Nah, itu tapi aku berdoa lawan Allah Ta'ala supaya Allah Ta'ala menghilangkan cemburu butamu. Wa amma ma zakarni min safiyatika, adapun engkau menyebutkan engkau punya anak, baik Allah saya pihim, maka bahwa Allah Ta'ala akan mencukupi mereka. Bahasa kita, adapun engkau mengisahkan menyebutkan ulun ini wanita yang punya anak, karena apa udah Rasulullah karena Allah Ta'ala itu mencukupi akan rezekinya. Ya gitu guys, kamu jangan, kamu hati-hatilah, hati-hati kamu dapat janda. Namun kamu tidak dapat janda beranak dua, umpama ikam jangan mamanya jangan dicintai, jangan mamanya jangan diomose. Amun mamanya jangan diomose, anaknya dia pemakan, kecuali anaknya ada visi bapaknya dan punya tanggung jawab. Ada ini mati sudah anaknya yatim. Akon memang janda dapat janda cantik luar biasa, tapi beranak tua bar. Jadi gini jadi mencarikan perawat menjadi jadi ujar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, adapun masalah ikan beranakan itu kadang-kali aja Allah Ta'ala kita mencukupi rezekinya. Kalau ini rasa beban, itu juga kami katakan. Kamu kabel dan janda pada dua hari kamu mau ngurus anaknya, mau ngurus, nanti aku beban pakir. Iya kan? Ada mau ngurus anak orang marah gitu. Iya kan? Canda aja Nabi, apalagi ini yatim, jandanya anaknya anak yatim, bapaknya ada lagi. Ujian Nabi urusan anak itu Allah Ta'ala aja kita cukupi rezekinya ada aja dua. Wa amma ma zakarti
min auliyaika falaisa ahadun min auliyaika yukrihuni. Adapun apa yang engkau sebutkan tentang wali-walimu, maka tidak ada seseorang daripada walimu yukrihuni. Adapun engkau mengatakan aku ini hidup sebatang kara, kadada berisi keluarga, kadada berisi wali, atau bahasanya keluargaku kada heran-heran kada bapak, kadada keluargamu kadada anak tujuh lawan aku, bertaan ketujuhnya lah. Faqalan li ibniha, maka setelah diuraikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ummu Salamah, lalu Ummu Salamah berkata terhadap anak laki-lakinya, zawwij Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kawinkan olehmu lawan Rasulullah. Nah, kawinakan mama lawan Rasulullah. Fazawwajahu biha, maka mengawinkanlah anaknya Ummu Salamah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wastadalla bihi, dan menjadikan dalil dengan ini ala annal ibna, bahwa anak laki-laki itu yali bisa mewalii. Ingat, anak laki-laki itu bisa mewalii akad ummihi, akad nikah ibunya. Ini dalam hukum fikih. Maka kaidah dalam hukum fikih, anak laki-laki ini wa ustubillah bihi, maka dijadikan dalil dengan ini bahwa Ummu Salamah itu yang menjadi walinya adalah anak laki-lakinya, maka itu menjadi landasan hukum, menjadi dalil annal ibnah, bahwa anak laki-laki yali bisa mewalii, yali bisa mewalii akad ummi, akad nikah ibunya. Maka dalam satu ketentuan nanti, seorang anak laki-laki boleh menjadi wali nikah ibunya. Walaupun ini berbeda dengan mazhab Syafi'i, wahwa bi khilafi mazhabina, dan dia berbeda dengan mazhab kita masyarakat Syafi'iyah, makanya para ulama-ulama Syafi'i. Wa yashhadu li malikin, dan bersaksi atau menjadikan saksi li malikin bagi Malik. Itu ada dalam mazhab Imam Malik. Jadi dalam mazhab Imam Malik, anak laki-laki bisa menjadi wali nikah terhadap ibunya. Wa nufiya bi annaha, dan ditolak bi annahu, bahwasanya anak laki-laki inna mazawwaja bil usubah, biasanya mengawinkan dia akan ibunya dengan asbah, li annahu ibnu ammiha, karena dia anak pamannya. Itu ada riwayat karena memang asbah, karena anak paman keluarga. Wa ruwiya anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan diriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengawini Ummu Salamah itu aqbahal qarurata allati fiha turbatas. Rasulullah, ada satu riwayat bahwa Rasulullah itu memberikan kepada Ummu Salamah al-qarurah. Qarurah itu sejenis butul, allati fiha, yang di dalam butul itu turbatu maqtalil Husain, tanah yang akan terbunuhnya Sayyidina Husain ibn Ali, dan waturikat indah, dan ditinggalkan itu botol indah Ummu Salamah. Begini, ini salah satu bagian kasyaf kalau dalam ilmu tasawuf. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
pernah menyerahkan kepada istri beliau yang bernama Ummu Salamah satu botol. Di dalam botol itu isinya tanah. Nah tanah itu, di tanah itulah kaina cucu Rasulullah yang bernama Sayyidul Husain dibunuh. Berarti tanah itu adalah tanah Karbala dari Irak. Rasulullah sudah tahu bahwa cucunya yang bernama Husain itu akan mati syahid, dibunuh di Karbala. Jauh sebelum kejadian terbunuhnya Sayyiduna Husain ibn Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sudah mengisyaratkan, Rasulullah menyerahkan kepada istri beliau yang bernama Ummu Salamah satu botol. Di dalam botol itu ada tanah. Tanah itulah tanah Karbala dari Irak. Dari tanah itulah nanti terbunuhnya, mati syahidnya Sayyidul Husain. Dan botol itu ditinggalkan di rumah Ummu Salamah. Wadhalika. Jadi terangnya begini. Lamma ja'ahu Jibril wa akhbar, ketika mendatangi terhadap Rasulullah oleh Jibril alaihissalam. Suatu hari Jibril kepada Rasulullah datang. Wa akhbarahu, Jibril memberitahu Anal Husain, bahwa cucunya yang bernama Husain maktulun akan dibunuh ala hadzal turab, atas ini tanah. Wa arahu min turbatil ardi allati yuqtalu fiha, dan memperlihatkan Jibril terhadap Rasulullah dari tanah bumi yang dibunuh padanya, yaitu tanah Karbala. Jibril bawakan tanahnya. Ini tanah, di tanah sinilah nantinya Husain cucumu akan dibunuh. Dicium oleh Rasulullah tanah itu. Wa syamma sallallahu alaihi wasallam dzalika turab, mencium oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan itu tanah. Faqala waiha Karbala, celaka Karbala. Waiha Karbala, celaka Karbala. Wa qala lah. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyerahkan botol yang di dalam botol itu ada tanah, yaitu tanah Karbala Irak, yang di sanalah akan terbunuh cucu beliau yang bernama Husain, anak Sayyidatuna Fatimah Zahra. Diserahkan Nabi botol itu kepada Ummu Salamah. Nabi berkata, kata Rasulullah, wa qala laha, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata lewat Ummu Salamah, idza sara hadzat turabu daman, wahai istriku, apabila tanah ini berubah menjadi darah, apabila tanah yang di dalam botol ini berubah merah menjadi darah, faqad qutila ibni al-Husain, berarti cucuku Husain itu dibunuh orang. Cucuku Husain dibunuh orang. Nah waktu berjalan, Rasulullah sudah wafat. Maka sampailah sebuah kejadian pantabahat, maka tersadar oleh Ummu Salamah, waqalat li jariyatiha, berkatalah Ummu Salamah kepada budaknya, izhabi ila suq, wahai budak, pergilah engkau ke pasar, panjuri mazal khabar, lihat oleh engkau, pandang oleh engkau apa yang terjadi, apa beritanya. Farja'at ilaihal jariyah, maka kembalilah jariyah ini kepada Ummu Salamah.
memberitakan, waqalan dan berkata, wahai tuan Ummu Salamah, Qutilal Husain bin Ali radhiyallahu anhu. Husain bin Ali beritanya dibunuh di Karbala. Begitu, kenapa itu benar? Kenapa? Karena Ummu Salamah melihat tanah yang diserahkan Rasulullah di dalam botol itu berubah merah menjadi darah. Ini sebagai bukti bahwa Husain dibunuh mati syahid, dibunuh oleh Yazid bin Muawiyah. Perintah Yazid bin Muawiyah membunuh bernama Ubaidillah atas perintahnya Yazid bin Muawiyah menurut sebagian pendapat. Wa tuwfiyat Hindun fi khilafati Yazid bin Muawiyah. Wa tuwfiyat Hindun, dan diwafatkanlah Ummu Salamah yang bernama Hindun istri Rasulullah fi khilafati Yazid, di kekhalifahan, di zaman kekhalifahan Yazid bin Muawiyah yang saat itu dibunuhnya Sayyiduna Al-Husain ibn Ali radhiyallahu anhu sanata sittina ala sahih, pada tahun 60 Hijriah menurut kaul yang sahih. Waqad balagat arba'an wa samanina sanatan, dan sungguh sampai umur ibunda Ummu Salamah ini, Ummu Salamah itu umur beliau 84 tahun, lumayan tua. Jadi Ummu Salamah meninggal umur 80 tahun. Siapa yang mengimami sembahyang fardu kifayahnya? Wa shalla 'alaiha Abu Hurairah. Yang mengimami sembahyang jenazah atas ibunda Ummu Salamah yaitu sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah. Wakila, dikatakan orang Sa'id ibnu Zaid, wadufinat bil Baqi, dan ditanam, dikuburakan di Madinah di pemakaman Baqi'il Gharqad, kada jauh daripada Masjid Nabawi. Itulah sekilas sekelumit sedikit tentang cerita Rasulullah kawin dengan Ummu Salamah, kemudian wafatnya ibunda Ummu Salamah. Adapun cerita panjangnya ada kitab khususnya, ada kitab khususnya. Nang kayak apa bahasa orang sekarang, lika-liku berumah tangganya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan istri yang bernama Ummu Salamah. Nang kayak apa Ummu Salamah ini kepada suami beliau yang bernama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Habis kemudian As-Saminatu Zainabu bintu Jahsin, istri Nabi yang ke-8 yang ditinggalkan wafat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ialah Zainab ke-8, yaitu Zainab bintu Jahsy ila akhirih. Wallahu a'lam bishawab. That's it. Baca. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. As-sami'atu wa as-salamu wa sallallahu alaihi wa
Musbiyatu musbiyatun ذات صبي ذات صبي وأن امرأة لا يسعها أحد من أوليائي فأتاها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها أما ماذا ترجو من غيرك فإني